Assalamualaikum citizens, I'm Anggi Wijayanto Saputra, here to give you citizens a lesson about English in pandemic. Yang berarti saya akan memberikan beberapa pelajaran mengenai bahasa Inggris yang akan digunakan dalam pandemic. Check it. English class. Word in pandemic. Kata dalam pandemic. Saya akan menjelaskan beberapa kata bahasa Inggris yang mungkin digunakan dalam berita ataupun himbauan yang ada dalam pandemic. Contohnya, 1. Cold. Dingin. Cold dalam pandemic adalah keadaan di mana kita merasakan tenggorokan dan hidung dalam kondisi yang tidak nyaman, dan kemudian menimbulkan batuk dan bersin. Orang lain mengenali dengan gejala flu. Cara pelafalannya, cold. Cold. Kedua, cough. Batuk. Cough adalah beberapa kata yang digunakan saat pandemik, yang merupakan gejala dari pandemik itu sendiri. Pelafalannya, cough. Cough. Ketiga, sneeze. Bersin. Sneeze. Sneeze juga merupakan gejala dari pandemik itu sendiri. Pelafalannya, sneeze. Sneeze. Keempat, breath. Breath atau nafas. Dalam pandemi kali ini, nafas sangatlah penting. Karena suatu gejala dalam pandemi ini adalah nafas kita yang tidak teratur. Makanya terkadang dalam berita ataupun himbauan yang ada dalam pandemi ini, kita akan selalu menemukan kata-kata seperti breath. Pelafalannya, breath. Breath. Kemudian ada fever. Demam. Fever. Gejala dalam pandemi kali ini juga ada demam, yang memungkinkan kita bisa menaikkan suhu kita sampai 38 derajat Celcius. Fever. Pelafalannya fever. Kemudian, dalam berita ataupun himbauan yang ada dalam pandemi, kita juga bisa menemukan kata halt. Halt. Tunda, jeda, atau berhenti sementara. Biasanya kata halt ini ditemukan dalam kata-kata seperti proyek kerja, ataupun proyek studi, dan lain-lainnya. Pelafalannya halt. Halt. Kemudian ada outbreak. Di sini saya melengkapinya dengan kata-kata coronavirus outbreak, yaitu kedatangan sesuatu yang tidak dinantikan. Emang siapa sih yang menanti akan coronavirus? Gak ada kan? Jadi coronavirus outbreak akan muncul dalam berita ataupun himbauan yang ada dalam pandemik ini. Lalu ada recent. Recent atau baru-baru saja akan banyak kalian jumpai bahkan di televisi. Biasanya kata recent akan dimunculkan pada beberapa diagram yang berada di pandemi kali ini. Seperti korban-korban yang terkena virus ini ataupun orang-orang yang sembuh. Akan muncul kata-kata recent. Pelafalannya sekali lagi, recent. Setelah itu ada extend atau perpanjang. Kalau misalnya dengar kata perpanjang, kalian pasti sudah tahu. PSBB diperpanjang. Kata extend juga digunakan dalam bahasa Inggris saat PSBB diperpanjang. Bedanya di Inggris bukan PSBB. Kalian bakal menemukan soal seperti lockdown, terus extend. Ada lanjutannya kata-kata extend. Dan yang tadi saya katakan, lockdown, atau pengurungan seseorang karena adanya sesuatu yang terjadi atau dilakukan. Lockdown biasanya digunakan untuk kata-kata seperti narapidana, ataupun orang yang melakukan kesalahan dan harus dikurung di dalam rumah ataupun sel. Tapi kali ini, dalam pandemik, berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu di luar rumah.
lockdown. Sekali lagi, lockdown. Ingat teman-teman, kita harus lockdown. Kemudian ada spread atau menyebar. Kata-kata spread ini akan banyak muncul di berita apabila kita tidak lockdown sama sekali. Jadi, kalau kalian tidak ingin menemukan kata-kata spread di dalam berita ataupun himbauan, jangan keluar rumah atau lockdown diri sendiri. Kemudian ada void, menghindari. Ini selalu diucapkan dan dituliskan di dalam berita ataupun himbauan pada pandemi kali ini. Avoid. Entah itu menghindari kontak fisik, entah itu menghindari bertemu dengan orang lain, entah itu menghindari sesuatu yang mungkin sudah terjamah oleh orang lain. Avoid. Avoid. Effort. Well, kata-kata effort ini tidak terlalu banyak dijumpai di berita ataupun himbauan yang ada dalam pandemi. Tapi kata effort biasanya dijumpai di televisi luar. Kata effort ini biasanya mengacu kepada upaya pemerintah ataupun upaya lembaga-lembaga yang ingin menutupi kemungkinan penyebaran dari virus ini. Pelafalannya sekali lagi, effort. Lalu ada wash. Kalian sudah sering membacanya. Cuci. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Wash. Pelafalannya sekali lagi. Wash. Soap. Setelah dari wash, ada soap. Kenapa ada begitu? Karena mencuci tangan hanya dengan air itu tidak cukup untuk melepaskan kita dari virus ini. Maka kita harus mencuci tangan kita, kaki kita, badan kita dengan sabun. Soap. Pelafalannya sekali lagi, soap. Lalu ada disease, penyakit. Disease digunakan tergantung dari pandemik yang terjadi. Karena pandemik yang terjadi kali ini lumayan parah. Kata disease tidak cocok digunakan dalam pandemik. Kata disease biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit seperti flu, batuk, dan sebagainya. Penyakit-penyakit ringan. Tapi karena pandemi kali ini lumayan parah, kita menggunakan kata virus. Pelafalan untuk disease, sekali lagi, adalah disease. Cover. Cover, kalau misalnya dari kata-kata biasa, mungkin penutup buku. Tapi dalam pandemi, cover atau to cover adalah sebagai acuan untuk menutup atau menutupi diri kita dari kontak luar, seperti cover your hand with gloves atau menutupi tangan kita dengan sarung tangan, cover your mouth, menutupi mulut kita dengan masker, dan lain-lain. Pelafalannya cover. Lalu ada contagion. Contagion adalah penularan. Dan kita sama sekali tidak ingin adanya contagion ini di dalam berita ataupun himbauan yang ada di pandemi kali ini. Karena hal contagion adalah sesuatu yang sangat amat parah. Penularan ini biasanya terjadi untuk orang-orang yang sangat banyak. Tidak hanya satu atau dua orang. Contagion digunakan untuk orang yang sudah sangat-sangat mungkin meliputi beberapa daerah atau bahkan kota. Pelafalannya sekali lagi, contagion. Dan itu akhirnya. Terima kasih.